Perempatan Agung itu yang ibu salut walaupun mengikuti perkembangan terkini. Terus apa namanya, pas ngaben masal tuh kok bisa ngerasa malu dia Bu Atmannya tuh? Itu gimana? Ada yang berani ngaben dengan hanya sarana canang lah, pejati lah, ya tanda kutip kok berani sekali. Orangnya Iya. keyakinannya masih di Hindu Bali atau gimana. Sudah tahu dia apapun yadnya yang dilaksanakan, sudah dia dasarnya tulus ikhlas. Bu, ini ada proses ngaben pakai ambulan tuh gimana tuh Bu? Ya kalau ngaben pakai ambulan itu lebih kayaknya karena situasi Mbak Rona. Mbak Rona. Corona? Oh, Corona. Ya Gimana? begitulah. Itu karena situasi aja lah. Dan itu karena keadaan kita umat Hindu Bali ikuti himbauan para pejabat. Ini atas pemerintah. Ya pemerintah gitulah, kan namanya juga umat kita kan ikuti aturan, taat aturan. Tapi kalau cari sastranya, drestanya, kayaknya sih ada yang nyaplir gitulah. Nyaplir-nyaplirnya di mana? Gitu dah. Kalau dreste Hindu Bali lah ibu katakan. Ibu nggak mau cerita di luar Bali biar nggak salah kan. Karena Iya. kita juga nak Bali biar nggak kita salah cerita, salah nyambung, joko sumbung nanti jadinya. Kalau Terus? ngaben itu kan biasanya ada istilah sarana paling pentingnya itu adalah kajang kawitan. Akhirnya berkembang di Bali menjadi kajang kawitan itu semacam ya rerajahan yang memang diambil atau dimohon atau diminta dari kawitan asal usul nenek moyang leluhurnya, bukan Sang Hyang Widi seperti yang ada di pelintir diplesetkan. Nah, kawitan itu memang terkait di Hindu Bali. Sekarang sudah mengembang dengan situasi zaman terkini. Kajang kawit itu ada istilah menjadi kajang banjar, dan terakhir dengan zaman situasi Mbak Rona lah nambah satu kajangnya menjadi kajang ambulan. Itu bisa atau gimana kalau menurut adatnya itu masa dia ingin ambulan gitu? Ya itulah kembali lagi kita ikuti saja sementara. Umat sudah banyak yang mewanti-wanti. Kalau nanti hilang wabahnya, Mbak Rona sudah pergi jauh-jauh, kita kembali lagi ke dreste Hindu Balinya. Karena kalau lihat pakai kajang ambulannya itu tanda kutip kajangnya itu ya, itu bahasa Bali itu sebenarnya kajang itu diangkut gitu. Tapi kalau istilah sarana upakaranya kajang lebih ke makna ritualnya ada itu. Kalau kajang ambulan banyak yang sisi dikurangi secara filosofis agamanya. Contoh ibu sampaikan yang ibu lihat. Kalau ambulan pakai istilahnya jenazah atau mayat atau layon atau sang palatre lah yang ada di atas ambulan, lewat pertigaan agung, perempatan agung biasanya layon kalau digotong pakai wadah sekalipun badai sekalipun ada istilahnya putaran ke arah kiri sebanyak 3 kali kalau ketemu pertigaan atau perempatan. Ini yang ibu lihat ambulan nggak ada yang ini. Jangan-jangan nanti yang meninggal rohnya atau atmanya kesasar nanti nggak melihat jalan. Tapi ibu juga akhirnya setelah ibu cerita kita perhatikan, ibu dapat juga lihat di media. Ada yang sadar mungkin, ada tokoh agamanya di sana yang ingat ambulannya yang keliling di perempatan agung itu. Itu yang ibu salut walaupun mengikuti perkembangan terkini, toh akhirnya dia ambulan. Padahal ibu sedang bahas itu sama neneknya Yan ya. Ibu lihat di media, loh ternyata ada yang sudah melaksanakan. Ibu di situ jadinya, wah berarti ini yang tidak melaksanakan mestinya cari solusi lain.
walaupun misalnya pertigaannya kecil atau perempatannya kecil, minimal turunkanlah layonnya itu atau jasadnya itu tetap adakan perputaran di pertigaan itu Oh, secara iya, iya. 3 kali itu. Artinya itu memberi jalan kepada sang pelatro atau roh atau atmannya biar nggak Iya, disasar juga menuju kan biar tetap dapat makna filosofinya walaupun caranya beda. mengikuti zaman. Oh, Seperti itu. Makanya kalau ikuti zaman Mbak Rona ini banyak sekali Dreste yang dipenggal atau di entahlah apa istilahnya yang nggak dilakoni. Tapi ada juga yang masih berani dengan segala ritualnya dilaksanakan ya seperti tanda kutip walaupun pelayatnya dan sebagainya masih dibatasi, tapi ada yang tidak berani mengurangi. Jadi Dresta itu tetap wajib karena takutnya ibu juga sering mendengar keluhan di masyarakat atau kisah-kisah iya, testimoni iya. yang modelnya banyak kejadian apalagi musim-musim politik lah apalah upacara gratisan misalnya Oh, ngaben gratis. itu dah kan kayaknya ada salah satu cerita masyarakat katanya itu dah pengen diaben ulang gitu ya. Iya, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena Itu di Bali istilah ngaben itu kan menyangkut trirene. eh, Trirene itu apa? 3 hutang. Hutang itu siapa yang berhutang? Keturunannya yang berhutang kepada orang tuanya atau orang tua yang berhutang kepada anaknya. Makanya saat ngaben itu wajib dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan, bukan diserahkan kepada orang lain dengan tanda kutip upacara gratisan. Nanti di situ ya ibu dengar langsung keluhan masyarakat atau kisah nyata dari masyarakat yang sudah mengikuti ngaben, terutama di Bali terutama itu sudah saat ikut ngaben massal setelah ditanya dipeluasin atau metuun karena itu masih keyakinan betul di Hindu Bali ya, masih iya. diyakini betul karena memang pawisik atau bahasa istilahnya kata-kata sang roh melalui dasaran dalam tanda kutip bahasa metuun itu memang masih nyata benar. Di sana banyak kelihatan ya, artinya ibu dengar kisah nyata dari masyarakat tuh dibilang saat ikut ngaben massal ada sang atmannya nangis minta diulang ngaben karena saat upacara rame-rame itu dia nggak ada nawarin apa, artinya dalam tanda kutip saat ada suguhan satu direbut rame-rame dia nggak ada yang mempersilahkan, jadi malu di sana merasa belum diapa-apain. Itu ada juga banyak kejadian minta diulang ngaben nanti ikuti ya ngiring lah bahasa umumnya di Bali. Ngiring itu ada ikatan secara leluhur dan sebagainya, misalnya ke Jero Gede atau Moncol-Moncol lah atau ke Geria dan sebagainya, tidak atau bukan dengan upacara gratisan. Itu yang sudah banyak terjadi, makanya sangat banyak sudah kita jumpai. uh, Ibu takutnya juga ibu ya mudah-mudahan ini hanya pikiran ibu saja, jangan-jangan nanti setelah selesai corona banyak yang nanya dan banyak akhirnya setelah metugun mau puasan sang atmannya atau minta diaben ulang karena kok enggak lihat jalan ke sana karena jasadnya saat prosesi itu naik ambulan enggak diputer itu. Ibu berpikirnya ke sana jadinya. Mudah-mudahan sih hanya pikiran ibu saja. Dan ini juga memang ya salah satu Dresta yang masih ada filosofinya itu mau berputar ke arah Iya. Rasawiya itu ke Ba- kiri itu 3 kali itu memang ada maknanya. Nah iya, seperti itu. makna filosofinya ya. Mm-mm. Itu dah terus apa namanya pas ngaben masal tuh kok bisa ngerasa malu dia Bu Atmannya itu. Itu gimana? Misalnya ya kayak kita di dunia nyatanya. Misalnya ada pesta, makan bersama. Ada yang malu-malu, tidak ada yang mempersilahkan. Gimana? Oh, berarti kalau ibaratnya Bantennya itu pas ngayabin harus disebut namanya gitu? Iya, paling tidak di sana kalau kita ngaben masing-masing atau
dengan walaupun ada istilahnya ngaben masal, kalau ngiring itu tetap Bantennya per sawo atau per individu sawonya itu, bukan satu Banten untuk rame-rame semua gitu, enggak. Ada Banten khusus, ada sarana khusus yang memang satu sawo punya satu istilahnya ada jatah masing-masing. Jadi dia enggak akan ini sudah pasti keluarga yang bersangkutan ngayabin. Istilah ngayabin itu sangat memang krusial sekali. Kalau tanpa diayabin, sama kayak kalau kita mau Banten hanya taruh gitu, sudah banyak juga kejadian ini siapa yang dikasih. Nah makanya saat kita ngayabin yadnya itu apapun jenisnya, biar dari Banten Saiban yadnya terkecil, harus kita ucapin juga minimal dengan bahasa ibu, ini tiang ngaturin Saiban lah apa untuk siapa yang kita aturkan di lebuh, di pelinggi dan sebagainya, itu simbolis dari kita mempersilahkan. Kalau tanpa Oh iya, dipersilahkan, sang Atman juga malu gitu loh. Malu, kok saya oh nggak ada iya, yang mempersilahkan, saya makan apa, saya bekal apa. Jadinya ya minta ulang kembali. oh Nah, iya emang mubazir kan? Nah, ya seperti itu. itu dah emang harus ada tata keramanya gitu kan ya. Ada tetap ikuti aturan filosofi. Aturan Zaman filosofi. boleh berubah. Disederhanakan juga silahkan, tapi jangan sampai menghilangkan Dipotong ya, filosofi dihilangin. itu ya. Oh iya Ya iya. saat sekarang ini oke lah, karena situasi zaman Mbak Ona masih sedang ya gimana gitu loh, mau pakai kajang ambulan tanda kutip saat ada melewati pertigaan perempatan, kalau tidak memungkinkan ambulannya untuk berputar, minimal turunkanlah mayat itu, kan cuman berdua bisa sih, tetap puter Ya pakai tandu bertiga. gitu kan ya. Pak kan memang tetap di dalam ambulan itu Iya mayat ada. itu ya istilahnya di model tandu ambulan itu, coba kita perhatikan saat turun mayat dan atau Oh pasien atau apa yang ini, itu tempat tidurnya model tandu. Jadi cuma 2 orang juga bisa kok. Ya, iya, yang penting yang filosofinya mengikuti tetap didapetin ya. nah itu maksudnya. Semoga saja ya tokoh-tokoh atau para pemerhati agama bisa, tokoh-tokoh adat lah dan sebagainya, perhatikan yang mana yang prinsip yang tidak boleh dirubah dan diganti, jangan sampai ada istilah upacara ngulang dan sebagainya dengan situasi begini. Ya tetap struktur atau sarana atau istilah sastranya kita laksanakan, jangan dikurangi, jangan sampai ada kejadian tanda kutip ngaben ngulang istilahnya. Kasihan yang Iya. punya hajat juga kasihan. Makanya dari itu jangan kita coba-coba main-main, karena di Bali itu keyakinan bukan untuk dipermainkan. Iya. Ya di mana aja juga namanya keyakinan juga kan pasti emang udah diyakini enggak bakal dimain-mainin sih sebenarnya. Tapi zaman sekarang orang mau praktisnya dan sebagainya ya asal seruduk. Iya, Bahkan ya iya kalau sih. ibu mengikuti di sosmed, ada yang berani ngaben dengan hanya sarana canang lah, pejati lah, ya tanda kutip kok berani sekali. Ibu sebodoh-bodohnya ibu, walaupun ya ini kalau yadnya Banten itu nggak sesuai dengan makna yadnya yang kita persembahkan, itu sama dengan nggak ada gunanya. Kalau ngaben hanya dengan canang, ya itu bukan Banten sarana ngaben namanya. Takutnya di kemudian hari itulah terjadi lagi ngaben ulang dan sebagainya, seperti itu kan toh jadi akan mubasir dan akan ganda lagi. Nah mau cari mudah, sederhana dan sebagainya, akhirnya mengulang lagi dengan biaya yang ya walaupun bisa dihemat kan, ya ibaratnya kerja 2 kali itu ya. kerja 2 kali. Makanya pikir dulu kalau kita mau Iya. beriatnya, ya dasar yatnya tuh apa? Kan tulus ikhlas. Kalau sudah tulus ikhlas ya nggak usah lagi dikasih cerita embel-embel berat lah, ribet lah, itu udah melenceng betul dari makna. Oh iya, Mbak, kan nggak ikhlas kelihatannya kalau itu. Karena dasar yatnya apa? Iya, Korban suci yang tulus ikhlas gitu. Kalau sudah ada ribet lah, apalah, untung rugi lah, berarti itu sudah
Iya, clear enggak dari dari tujuan konsep. niatnya. Makanya Oh iya. orang umat Hindu Bali mau dia buat yang besar lah, mau dia buat yang kecil, dia tuh sudah tulus ikhlas kok. Kalau mungkin ada satu Oh dua iya. yang istilahnya ngedumel dan sebagainya bilang berat ribet, tanda kutip kita cari tahu dulu orangnya. Orangnya Iya. keyakinannya masih di Hindu Bali atau gimana. Sekarang ke situ. Kalau Iya sih. orangnya masih yakin Hindu Bali tidak akan mungkin karena sudah tahu dia apapun yadnya yang dilaksanakan sudah dia dasarnya tulus ikhlas. Sama dengan kita beli HP, kalau kita sudah niat kita mau memiliki HP itu biar berapa harganya gimana? Kita beli apa enggak? Iya beli, soalnya kan Beli, kita nah itu. kita emang udah pengen HP-nya. Nah, Sama kayak itu dah iPhone 11 kan, udah tahu harganya mahal, tapi kalau orang yang pengen kan tetap dia beli. nah yadnya itu modelnya begitu, nggak ada yang maksa toh. Iya, enggak Ada sih yang ada maksa maksa. nggak? Begitu juga yadnya di Hindu Bali. Apalagi ngabennya yang berkaitan dengan trirene lagi. Jangan orang lain disuruh ngaben. Jangan Iya. bangga ikut yang gratisan tanda kutip. Masa orang lain kita suruh bayar hutang kita? Lucu Iya, kan? iya. Ya secara filosofis nyaplirnya di situ gitu loh. Oh iya iya. Karena hutang itu jangan di orang lain disuruh bayar hutang, tetap kita akan berhutang kepada leluhur kalau ikut gratisan itu. Makanya ibu ya dari awal kalau ada diskusi dan sebagainya pasti ibu luruskan kalau ada yang mau gratisan itu tanda kutip tidak mesti diikut. Itu bukan cara beriatnya sebenarnya, karena kalau kita selacur-lacurnya sama miskin-miskinnya orang Bali, kalau dia paham dengan makna yatnya dia tidak akan mau juga ikut yang gratisan karena dia pasti akan berusaha membayar hutangnya dengan kemampuannya sendiri seperti itu juga tujuan yatnya yang kalau kita ambil di mana beda tulus ikhlas dan sebagainya ya di situ itu loh. Iya iya gitu ya. Ya terus ibu ini mau kemana bu? Kok baju rapi? Ya biasalah ibu ini kan sebagai abdi negara ya guru lah katakan. Nah, sekarang kan ada aturan terbaru, guru wajib mengajar dari sekolah, siswanya belajar dari rumah. Kalau kita nggak taati aturan, siapa lagi yang mentaati aturan? Ya dah kalau gitu ini udah jam segini, ayo dah berangkat. Ayo dah. Ya, yuk. Yo.